Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, guru SD Negeri Pondokaren 01, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 200100394438. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dan asinkronus. Dan untuk perekaman praktek pembelajarannya saya lakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin dan masih tetap dalam jarak jauh, ya kita belum bisa tatap muka, ya. Tapi Bapak harap walaupun belajarnya di rumah atau tidak tatap muka secara langsung, hanya melalui lewat maya, ya. Bapak harap kalian semangatnya tetap semangat, ya. Belajarnya tetap semangat. Oke, baik. Selanjutnya. Tadi pagi Bapak sudah mengirimkan link absensi. Apakah kalian semuanya sudah mengisi absen? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih kalian sudah melakukan absensi dan Bapak harap selama dalam pembelajaran ini kameranya tetap dinyalakan, terus mic-nya kalau tidak berbicara silakan di mute, ya, atau dinonaktifkan agar suaranya tidak mengganggu kepada teman-temannya, ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat membawa manfaat untuk kita ke depannya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, ya. Bapak harap kalian bisa menyanyikannya dengan penuh semangat dan tidak main-main. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Bisa.
Indonesia tanah air dan Di sana jadi pandu jadi Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana kita harus bangga ya menjadi rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya, apa masih semangat anak-anak? masih Coba tepuk semangat. Ya, Bapak harap kalian belajar dengan penuh semangat ya, jangan mentang-mentang belajarnya di rumah terus kalian belajarnya juga asal-asalan ya. Oke, selanjutnya kemarin kita ingat kembali, kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat ide pokok tentang ide pokok ide pokok. Terus apa lagi kira-kira anak-anak? Perkembangan biakan tentang biakan Perkembangbiakan secara generatif. secara. kreatif. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, terus tentang perkembangbiakan secara naratif. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yaitu tema 1, masih tetap tema 1 ya. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, masuk ke pembelajaran ke-3. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, nanti kalian setelah mengamati gambar ya dari PPT itu PowerPoint ya yang Bapak akan tampilkan, terus kamu nanti juga akan mencari informasi sendiri ya. Kamu harus mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Jadi kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? Suara Bapak terdengar di sana? Terdengar ya. Oke, bisa dilanjutkan? Kan bentuk kegiatan kita di sini sama seperti kemarin ya, ada 2, yaitu ada yang sinkronus dan asinkronus ya. Kalian mungkin sudah mengerti yang namanya sinkronus itu bagaimana, asinkronus itu bagaimana ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Baik anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif ya. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu? Ayo kita cari tahu ya. Oke, apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Ada yang tahu tidak? Perkembangbiakan tumbuhan Ya. tanpa melalui perkawinan. Ya. Oke, jadi kalau kemarin kan kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif ya. Kalau generatif itu kan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui penyerbukan, ya kan? Nah, kalau vegetatif, ya, vegetatif ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa melalui penyerbukan, ya. Jadi makhluk hidup baru atau tumbuhan muncul langsung dari tumbuhan induknya. Bisa dimengerti, anak-anak? Ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu apa?
perkembangbiakan Biakan yang dilakukan tanpa proses melalui perkembangbiakan pada tumbuhan proses makanan dilakukan tanpa melalui proses kekerasan atau penyerbukan atau tumbuhan muncul langsung dari tumbuhan. Iya, jadi kalau vegetatif itu dia tanpa melalui penyerbukan atau tanpa melalui perkawinan. Sedangkan kalau generatif itu dia melalui perkawinan, yaitu melakukan penyerbukan ya. Oke, selanjutnya apa sih tumbuhan induk itu? Induk tumbuhan yang dapat berkembang biak tumbuhan yang dapat berkembang biak yang dapat berkembang biak. Ada lagi pendapat yang lain? Tanaman yang bisa mendapatkan bibit kembali. Oke ya, jadi tumbuhan induk itu ya, tumbuhan induk itu adalah tumbuhan asal dari tumbuhan baru tersebut. Amati gambar bawah ini. Ayo gambar ini ada apa saja nih gambar ini? Nanas, bongbong. Ada gambar apa? Pohon pisang, ada Pohon pisang. pisang. Terus ada apa lagi kira-kira? merah bawang Bawang. Apa lagi? pohon pisang Nah, yang kuning apa nih yang kuning? nanas Oke, jika kalian melihat 3 gambar ini, ada nanas, ada bawang, merah ya, terus ada pohon pisang. Kira-kira apa sih yang terbesit di otak kamu? Ada nggak pertanyaan yang terbesit di otak kamu? Cara menanamnya. Oke, ada yang tahu cara nanam nanas bagaimana? Menggunakan bibit. Misalnya pohon pisang itu pakai apanya sih Pak nanamnya? Apa? Nah, Misalnya pohon pohon pisang pakai pisang apa? nanamnya pakai apa? Ada yang tahu nggak? tunas Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanas, ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Ya. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Nah, pengembangbiakan itu kan adalah mencari apa? Tumbuhan baru, ya kan? Tumbuhan baru. Nah, oleh sebab itu, nanas itu biasanya dia kembang biaknya dengan menggunakan tunas. Nah, ini yang tadi ditanyakan yaitu pohon pisang. Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Ya, anak pisang ini yang disebut dengan namanya tunas. Nah, ini lihat gambarnya ada pohon pisang seperti kan. Oke, kita lanjutkan ya. Coba kalian amati ini gambar apa sih sebenarnya ya? Wortel. Wortel. Siapa yang suka makan wortel? Saya. Bagus nggak wortel? Bagus. Buat apa? mata Ya, wortel itu banyak mengandung vitamin A ya. Vitamin A itu berguna untuk mata. Nah, di sini Bapak ada permasalahan ya. Yang pertama yaitu bagaimana wortel berkembang biak. Iya. Ya, yang kedua yaitu tanaman apa saja sih yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, sekarang silakan kalian melanjutkan kegiatan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing pada ruangan yang telah disediakan ya. Oke, kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Oke, sudah terlihat tampilan. Ini room 1. Yang kelompok 2 masuk kemana Pak? Room 2-nya. Ya itu aja yang sudah dibagi-bagi. Join. Ya, ada join kan? Nah, silakan kamu diskusi di sana. Oke. Sudah, silakan didiskusikan ya. Tadi bagaimana sih wortel berkembang biak? Kan silakan kamu diskusikan
dengan 6 orang ini. Silakan dipimpin, boleh Sakira pimpin temannya. Nanti Bapak balik lagi ya. Bapak ke room sebelah dulu ya, ke kelompok 2 ya. Ya. Silakan lanjutkan diskusi. Oke, silakan kalian melanjutkan kegiatan diskusi ya. Di sini kan ada Reja, ada Jidan, ada Devi, ada Rafif, ada Cici. Ya. Jadi silakan nanti didiskusikan ya bagaimana wortel berkembang biak, terus juga nama-nama tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Bisa dimengerti? Ya. Oke, silakan dipimpin Cici atau Reja. Itu kali tentang terus jahe juga tahu. Kunyit iya kunyit juga tahu. Ya kunyit kencur ya. Ya catat baik. Kencur bebek. Oke, ada kesulitan tidak? Ya, ada. Tidak ada. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Ya. Kan tentang jahe kunyit wortel. Oke, sudah dilanjutkan diskusinya? Udah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Rod. Tidak. Tidak ada. Ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah. Oke, sebentar Bapak lihat ke kelompok 1 dulu ya. Wortel udah belum? Oke. Bentar. Vegetatif. Sumpah, ini wortel bukan inian. Misalnya wortel. Udah ya? Wortel genetatif wortel. Tapi wortel vegetatif juga tahu. Bisa di Mbak Google, kalau Mbak Google. Keduanya juga bisa. Cara berkembang biakannya. Udah wortel nggak usah ya. Udah singkong udah. Singkong. Oh iya singkong. Disuruh nyarinya berapa? 5 ya? 5 kan? Iya. Sudah dapat semua? Sudah. Diskusinya udah selesai atau belum? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Dikit lagi, Pak. Iya, silakan lanjutkan. Ini bukan maksudnya siapa yang presentasiin? Maaf. Oh iya. Maaf, anak-anak. Ntar kalau sudah selesai langsung balik ke kelas ya. Ke kelas. Ya. Cara baliknya gimana, Pak? Di situ nggak ada ini. Ada tombol ini nggak? Keluar. Adanya live ya, Pak. Iya, live nanti balik ke room. Ya, balik ke room yang awal. Jelas? Ya, Bapak ke ini dulu ya. Ke kelas atau ke kelompok 2 ya. Ya, Pak. Ya, kalau sudah langsung balik ke kelas ya. Siapa ini yang presentasiin? Oke, bagaimana diskusinya, sudah selesai atau belum? Kalau belum, lanjutkan ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nanti siapa yang mempresentasikannya, lalu kalau sudah selesai balik ke ruangan yang satu lagi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selamat berdiskusi kembali. Oke, sudah diskusinya sudah selesai? Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Oke, kalau sudah silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti kelompok Monggo silakan. Dilanjutkan atau bisa menanggapi ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum.
Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Tumbuhan yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah kentang, jahe, kunyit, singkong, tebu. Wortel berkembang biak dengan cara melalui umbi akar, berkembang biak melalui umbi akar. Kentang berkembang biak melalui umbi batang. Jahe berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan yang sudah tadi didiskusikan. Tumbuhannya adalah bangle, cocor bebek. Oke, jadi tadi permasalahannya ada berapa, Nana? 2. Ada 2. Ya. Yang pertama, bagaimana wortel berkembang biak. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Setiap tumbuhan pasti memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kenapa sih tumbuhan itu harus dilestarikan? Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu rasa syukur Yang Maha Esa. Agar tidak punah. Agar tidak punah, ya, pintar, ya. Oke, benar semuanya. Kenapa kita harus melestarikan tumbuhan? Karena yang pertama, tumbuhan itu sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan, ya. Oke. Sini ada bacaan yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Ya. Coba Keanu baca, Keanu. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa. Indonesia memiliki daratan tinggi, daratan rendah, perairan. Oke, coba Reja baca, gantian Reja. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 Strip itu sampai berarti. 0 sampai 200 m di Meter. atas permukaan laut. Ya. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Kezia. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Di sini Bapak ada permasalahan lagi nih, ya. Jadi suatu hari Edo mendapatkan tugas dari Pak Guru untuk mencari ide pokok dan mengembangkan ide pokoknya dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan, ya. Jadi kamu mau bantu Edo di dalam mencari ide pokok. Benar, mau? Nah, sekarang kita ingat kembali pelajaran sebelumnya. Sebelum kamu bantu Edo, ya. Ingat ide pokok itu apa sih? Inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Oke, ide pokok itu adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Nah, jadinya, intinya atau artinya ide pokok itu intinya dari sebuah paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu terdapat di dalam sebuah kalimat utama. Jadi ide pokok itu inti dari kalimat utamanya, ya. Nama lain ide pokok kemarin sudah kita bahas, yaitu ada gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, dan pikiran pokok, ya. Nah, sekarang
tugas kamu secara asinkronus, ya mandiri berarti ya. Nanti kamu cari ide pokok. LKPD-nya sudah ada kan? Sudah punya kan? Nah, bacaannya kalau tidak ada di LKPD ada di modul. Modulnya sudah ada? Sudah. Iya, sudah download ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari ide pokok lalu kamu kembangkan. Ingat ya. Mengembangkannya ini artinya bukan hanya satu baris. Jadi ada 5, kamu udah nemuin nih 5 ide pokok, ya kan? Itu kamu gabungin semuanya pakai dengan kalimat penghubung. Ya, jadi 5-5-nya harus ada tuh ide pokok. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nanti setelah 10 menit masuk lagi ke room, ya, ke room ini, lalu Bapak minta nanti ada yang mempresentasikan kembali. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, coba tepuk semangat. Semangat. Belajar itu harus semangat. Kok jadi lemes? Coba masih ingat nggak? Semangat siang. Siang. Kurang semangat. Semangat siang. Siang. Oke. Silakan habis ini kamu asinkronus yaitu mandiri selama 10 menit untuk mencari ide pokok, lalu mengembangkan, lalu masuk kembali ke room ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Bapak kasih kesempatan. Siapa yang mau mempresentasikan? Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan Pak Yusuf. Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Pantai termasuk dataran rendah. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok dari judul tumbuhan signifikan. Ide pokok paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran rendah adalah daratan yang memiliki 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Paragraf 5. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Kalau dikembangin, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Oke, baik. Kita bahas kembali ya. Yang pertama di sini, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Ya. Yang pertama kita cari dulu kalimat utamanya. Ya. Kalimat utamanya itu kan dari Indonesia adalah negara kepulauan dari awal sampai titik. Itu kalimat utamanya. Ya. Ide pokoknya sebenarnya di paragraf utama itu adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Pembelajaran kita sudah berakhir, ya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Apa yang dapat kita simpulkan tentang pelajaran dari pertama sampai akhir tadi? Buah-buah vegetatif. Tentang Belajar buah-buah. tentang tumbuhan vegetatif. Nah, belajar apa itu vegetatif? Berkembangbiakan tanpa ada proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, berarti kesimpulan yang pertama yaitu dapat kita ambil yang pertama adalah perkembangan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif ada 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya. Oke, berarti dari pagi, dari awal sampai akhir kita sudah belajar tentang apa? Tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Terus belajar apa lagi? Ide pokok. Ide pokok. Nah, dari 2 pokok bahasan itu mana yang kira-kira yang paling kamu senangi? yang pelajaran vegetatif. Pelajaran vegetatif. Rifki sukanya di mana? Pelajaran vegetatif. Vegetatif. Oke ya. Berarti kebanyakan suka pelajaran vegetatif membicarakan tentang tumbuhan ya. Oke, mungkin pembelajaran kita sudah berakhir ya. Nanti jangan lupa kalian isi evaluasinya ya. Nanti linknya Bapak berikan di grup WA ya. Kerjakan dengan teliti, hati-hati jangan terburu-buru, soalnya ada 10 ya. Jangan sampai dari 10 soal yang benar hanya 1 ya. Berarti kalau seperti itu kamu belajarnya sia-sia ya, tidak memperhatikan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa ya. Kita akhiri dengan mengucapkan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum menutup pembelajaran silakan kepada Syakira untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Syakira dan terima kasih buat anak-anak semuanya ya. Ingat sekarang masih masa pandemi ya. Bapak harap
kalian tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, ya. Kalau tidak perlu-perlu jangan keluar rumah. Jika sangat mendesak harus keluar rumah, kamu harus menggunakan masker. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan situasi seperti ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti awal lagi, yaitu tatap muka di dalam kelas ya. Dan juga mudah-mudahan kalian belajarnya tetap semangat. Oke, Bapak akhiri sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan ya. Waktunya sampai 2 jam ya dari sekarang, ya, sampai tidak dikerjakan, dan sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yo. Ya, ketemu lagi.